Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Keluarga besar Yasti yang kami hormati, khususnya para siswa-siswi Yasti yang kami cintai, pada kali ini insyaallah kita akan membahas yang berkenaan dengan nuzulul Quran, yang akan difokuskan kepada kita mengenal Al-Quran sebagaimana bisa dilihat dalam penayangan ini. Mengenal Al-Quran bukan berarti kita tidak kenal. Siapapun ketika ditanya pasti bisa menjawab apa itu Al-Quran. Namun demikian jawaban itu bisa beraneka ragam. Walaupun tidak dikatakan salah karena ada unsur kebenarannya, tapi tidaklah lengkap. Sehingga kalau ditanya apa itu Al-Quran, mungkin ada orang yang menjawab yang suka kita baca. Padahal betapa banyak yang suka kita baca, belum tentu yang dia baca itu Al-Quran. Yang dibaca ketika ada orang yang meninggal, kebiasaannya kita suka baca Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak hanya dibaca ketika ada orang meninggal saja. Yang disimpan di lemari, di tekas, itu pun banyak, bukan hanya Al-Quran. Dengan demikian maka kita perlu mengetahui apa itu Al-Quran secara definitif, yang komprehensif, yang lengkap, yang menyeluruh, yang bisa memberi pengertian sehingga tidak ada salah pengertian. Marilah kita lihat pada tayangan ini ada pertanyaan, ma huwal Quran, apa itu Al-Quran? Jawaban dari pertanyaan ini ada 10 poin atau 10 kriteria yang dikatakan Al-Quran itu apa. Kita lihat. Yang pertama, Al-Quran huwa kalamullah, kalam Allah. Allah berkalam, dengan kata lain Allah berucap. Tentu kalam Allah beda dengan kalamun nas, dengan kalam manusia. Kita berkalam, berucap, menggunakan alat ucap. Ya, paling lahir kita lihat, paling dohir kita lihat mulut, ada gigi, ada kerongkongan, ada rongga untuk bernafas dan lain-lain. Karena kita makhluk perlu alat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik tidak perlu alat, maka tidak ada alat ucap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalam Allah sempurna, tidak akan ada kekurangan. Manakala sesuatu menggunakan alat, pasti pada satu saat alat itu akan berkurang, akan berubah, atau rusak sama sekali. Sekali waktu mulut kita terkena penyakit yang tidak seberapa, panas dalam, kemudian sariawan, sehingga kita berucap tidak jelas. Lagi-lagi kalau tidak hanya mulut saja,
dengan giginya sakit, lebih-lebih tidak akan lebih jelas lagi kita membaca. Tapi bagi Allah, kalam Allah kalam yang sempurna, dan kesempurnaannya berarti tidak ada kekurangannya, yaitu la sauta wala hafa. Kalam Allah itu tidak ada bunyi ketika ada didengar kalam Allah, nggak ada bunyinya. Tentu nanti pertanyaannya kenapa? Kemudian tidak ada tulisannya. Ini keistimewaan kalam Allah dan bagaimana nanti ketika diterima oleh malaikat Jibril. Yang kedua, al-mu'jiz, yang melemahkan, yang mengalahkan. Ketika nanti sudah menjadi Al-Quran, diturunkan kepada Muhammad di tengah-tengah orang Arab yang begitu hebat kemampuan dalam retorikanya, berpidato, berbalas pantun, membuat syair, puisi, membuat nafar, prosa. Tapi keindahan Al-Quran tidak bisa ditandingi, apalagi dikalahkan. Bahkan ada orang yang sengaja membuat ingin menyerupai Al-Quran karena Allah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu tetap ragu apa yang diturunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, coba datangkan satu contoh surat saja. Betul ada orang yang membuat yang mirip-mirip, yang menyerupai. Umpamanya orang membuat surat Al-Fil. Ketika Allah berfirman tentang fil, gajah, bukan berbicara tentang apa itu gajah. Mudah sekali kita ingin tahu gajah, pergi saja ke kebun binatang. Tapi bagi Allah, ketika berbicara surat Al-Fil, itu kisah bagaimana Abraha dengan merasa hebatnya menaiki kendaraan, yaitu hewan yang paling besar gajah, ternyata bisa dikalahkan dengan Thayrun ababil. Orang itu membuat Al-Fil, ma huwa al-fil wa hayawanun dhuhurtu min tawil. Sajanya boleh bagus, Al-Fil, gajah. Ma huwa al-fil, apa itu gajah? Wahayawanun adalah binatang, dhuhurtu min tawil, yang punya belai panjang. Maka sebegitu hebatnya menurut mereka dari segi syairnya, tapi tidak hebat dari segi isinya. Dengan demikian maka Al-Mu'jiz mengalahkan, dikalahkan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Munazzal ala khawatamil anbiya wal mursalin, yang diturunkan kepada penutup nabi dan rasul. Berarti sebelum Nabi Muhammad sebagai penutup nabi dan rasul, ada nabi-nabi yang menerima kitab. Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, dengan nama yang berbeda, jelas bukan Al-Quran. Kemudian kriteria yang berikutnya, kriteria yang keempat, biwasatil amin Jibril alaihissalam, melalui Al-Amin, julukan bagi sosok yang begitu dapat dipercaya. Siapa? Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Diberi julukan Al-Amin karena dapat dipercaya. Sebegitu diturunkan dari Allah, maka sebegitu pula yang diturunkannya lagi kepada Nabi Muhammad. Tidak dikurang, tidak dilebih.
Maka julukan Al-Amin selain julukan Nabi Muhammad SAW juga julukan Malak Jibril. Pertanyaannya, apakah Allah tidak bisa menurunkan langsung kepada Muhammad? Bukan tidak bisa, tapi demikianlah Allah menciptakan makhluk. Diciptakan sosok tubuhnya, langsung diciptakan dengan tugas-tugasnya, fungsinya, ciri khasnya. Betapa banyak malaikat-malaikat yang kita ketahui, 10 malaikat, satu dari Jibril alaihissalam bertugas memberikan wahyu, maka Allah memfungsikan Jibril sebagai penyampai wahyu. Bilisanin Arabiyyin mubin. Lisan maknamu lughah, bahasa. Karena bahasa yang paling pertama orang menyebutkan language is speech. Language is speech. Bahasa adalah ujaran, ucapan. Lisan. Lisan di mana lughah. Lisan Arabiyyin dengan bahasa Arab mubin yang jelas. Berarti kriteria yang kelima, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa-bahasa. Dari sini diturunkan sampai nanti oleh Malak Jibril disampaikan lagi kepada Muhammad, oleh Muhammad disampaikan lagi kepada para sahabat, dan Allah sampai kepada kita. Sedikit pun tidak ada yang berubah, satu huruf, satu kata, apalagi satu kalimat, apalagi satu ayat, apalagi satu surat, apalagi satu Al-Quran, sedikit pun tidak ada yang berubah. Maka Al-Quran adalah kitab yang otentik, yang asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Walaupun di antara orang-orang mereka yang bukan muslim-muslimah berusaha bagaimana Al-Quran itu supaya tidak asli lagi, gharifuna kalimah an mawadhihi, merubah Al-Quran dari yang sebenarnya. Itu bukan perkara baru, baik itu redaksinya ataupun isinya. Ketika ada orang yang berubah seperti itu, bukan masalah baru. Apa yang menjadi pasal? Karena Al-Quran sampai sekarang terjaga keasliannya. Ini sifat yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Bani Israel yang mereka punya bahasanya adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu termasuk bahasa yang mati, sama seperti bahasa Sanskerta, sama seperti bahasa lain, termasuk bahasa Latin, dikatakan bahasa mati, sudah tidak digunakan lagi. Sehingga Injil yang asli dengan bahasa Ibrani sudah tidak dikenal. Kemudian kita lihat kenyataan. Mohon maaf saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Orang Nasrani di Indonesia, Injilnya berbahasa Indonesia, tulisannya Latin, bahasanya Indonesia. Begitu juga orang-orang negara lain dengan bahasa berbeda, biarpun tulisannya Latin, berbeda bahasanya, barangkali bahasa Inggris, barangkali bahasa Melayu, apalagi yang tulisannya berbeda juga. Contohnya
seperti orang Jepang. Mereka yang beragama Nasrani punya Injil, tapi berbeda dengan Injil orang Nasrani, orang dari Indonesia. Berbeda tulisannya, berbeda bahasanya, otomatis berbeda bacaannya. Wallahu a'lam. Tidak mustahil berbeda juga isinya. Saya punya pengalaman. Ketika melaksanakan tugas belajar di Jepang, pada satu saat diundang oleh seorang yang sebagai misionaris yang beragama Islam, 2 orang, saya dengan orang Malaysia, dibagi kitab Injil, semuanya sama. Walaupun mereka orang Kristen, kaget, kok Injilnya berbeda dengan Injil yang kami miliki, kata mereka. Sementara kita berdua yang ketika itu menghadiri karena diundang selalu membawa mushaf Al-Quran, maka pada saat itu ditanyalah oleh yang mengundang tadi, Anda orang Islam, Anda punya kitab suci, perlihatkan. Waktu saya perlihatkan Al-Quran, dia kaget. Tulisan apa ini? Anda orang mana? Ya saya jawab orang Indonesia, dan Al-Quran tulisan Arab. Nah, dengan demikian maka betapa sampai poin kelima ini bahwa Al-Quran itu otentik, asli, bisa dibuktikan keasliannya. Biarpun orang datang dari berbagai negara yang berbeda bahasanya, saya sudah membuktikan ketika mengadakan tadarus Al-Quran dengan orang-orang teman-teman dari negara-negara lain, bisa membaca Al-Quran semua. Biarpun bahasanya, bahasa masing-masing negara berbeda, tapi ketika baca Al-Quran sama. Dengan demikian maka pada pertemuan kali ini kita baru membahas sampai poin kelima, yakni Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Ada memang sebagian saudara kita yang mengatakan bukan bahasa Arab, padahal jelas dalam Al-Quran, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu ta'qilun, ay taf'alun. Artinya karena Nabi Muhammad SAW orang Arab, diutus kepada orang Arab, maka bahasa Al-Quran bahasa Arab. Seandainya Allah mentakdirkan Nabi Muhammad orang Indonesia, tidak mustahil Al-Quran berbahasa Indonesia. Tapi Allah mentakdirkan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir orang Arab, dan itu sebagai orang Arab. Ketika itu Al-Quran berbahasa Arab, namun demikian Al-Quran menjadi rahmatan lil alamin. Biarpun tetap berbahasa Arab, tapi rahmatnya bagi seluruh alam, tidak hanya bagi orang Arab. Itulah yang kita bahas pada pertemuan ini. Baru Al-Quran dengan 10 kriteria, baru sampai ke kriteria yang kelima. Insya Allah kita akan sambung pada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana kriteria ke-6, 7, 8, 9, dan 10 sehingga lengkap menjadi satu definisi Al-Quran. Mudah-mudahan kita lebih yakin untuk meneladani contoh-contoh, mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang asli yang otentik. Demikian disampaikan, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.